Assalamualaikum Pak, apa Salam. kabarnya pada siang hari ini? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, jadi Pak, saya ini kan punya tugas dari guru penggerak Pak, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah yang terdekat dengan sekolah kita. Iya. Nah, jadi kebetulan ini tugasnya adalah tentang bagaimana cara para pemimpin dalam mengambil keputusan gitu Pak. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, silakan. Oke, Pak. Jadi Pak begini, nah selama ini sebagai kepala sekolah tentu Bapak pernah dihadapkan dengan beberapa masalah ya Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak sendiri dapat mengidentifikasi atau menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Oh, jadi selama saya memimpin sebagai kepala sekolah, memang ada beberapa kasus yang menurut saya itu menjadi sebuah dilema ya. Sebuah dilema untuk diputuskan. Nah, kalau saya itu mengidentifikasi masalah itu, saya lihat dulu permasalahannya. Biasanya yang membuat saya dilema itu adalah ketika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama penting dan dua-duanya sama-sama baik, tetapi diharuskan untuk memilih salah satu. Nah, ini yang membuat kita dilema. Dihadapkan pada dua pilihan yang baik, tapi hanya boleh milih satu. Nah, jadi kita dilema. Jadi kalau menurut saya dilema itu memilih dua pilihan yang sama-sama benar, tapi harus milih salah satunya. Kalau bujukan moral itu saya pikir memilih salah satu benar, satu salah. Nah, jadi kita memilih antara benar dan salah itu aja. Jadi kita tidak ada dilema di situ. Itu menurut saya. Oh, oke Pak. Nah, jadi ini selama ini nih Bapak, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, yang dilema etika begitu Pak. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak? Biasanya saya memikirkan dulu dengan benar-benar, dengan matang-matang masalah tersebut. Kemudian kasus tersebut sebelum saya ambil keputusan itu saya biasanya meminta pendapat dari rekan-rekan kawan guru. Kasus tersebut sebelum saya ambil keputusan itu saya biasanya meminta pendapat dari rekan-rekan kawan guru, ya kan? Saya meminta rekan-rekan kawan guru untuk memberikan masukan, saran terkait masalah tersebut. Jadi karena tentunya masukan dan saran dari guru tersebut dari guru-guru yang lain memiliki manfaat. Kita bisa melihat mana resiko yang lebih kecil, kemudian manfaatnya lebih besar. Nah, karena kan kalau dihadapkan pada keputusan ini kita menimbang dulu mana memiliki manfaat yang lebih besar dan memiliki resiko yang kecil. Nah, tentunya ini juga memerlukan saran dan pertimbangan dari kawan-kawan guru lain. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ada nggak sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang kira-kira yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Oh, kalau langkah-langkahnya itu kalau dibilangkan prosedur ya, itu saya biasanya ketika dihadapkan pada masalah itu saya mencari tahu dulu akar permasalahan tersebut. Kan terjadi suatu masalah ini. Ya saya cari dulu apa penyebab masalahnya. Setelah dicari penyebab akar masalahnya, baru saya kumpulkan kawan-kawan guru. Saya kumpulkan, kemudian kita berdiskusi membahas tentang masalah yang sedang dihadapi. Setelah berdiskusi, menerima masukan, menerima saran dan pertimbangan, barulah kita cari solusi bersama. Setelah dapat, barulah kita mengambil keputusan untuk suatu kasus yang dihadapi. Lantas Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika?
Yang saya anggap paling efektif itu ya dalam ketika menghadapi kasus dilema etika itu adalah saya selalu berdiskusi dengan rekan-rekan guru, karena boleh jadi saran dan masukan dari kawan-kawan guru ini lebih bagus dari apa yang saya pikirkan, sehingga bisa memberikan pertimbangan dan keputusan yang lebih baik lagi. Itu dia. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang mungkin sering saya hadapi ya, itu adalah kekhawatiran terhadap keputusan yang sudah diambil tetapi tidak bisa diterima oleh warga sekolah, tidak bisa diterapkan oleh warga sekolah. Jadi sebelum saya mengambil keputusan tadi, saya memang meminta pertimbangan, masukan dan saran dari kawan-kawan guru, sehingga keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh semua warga sekolah. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau adakah bentuknya atau prosedurnya? Kalau ada itu prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan gitu, Pak? Kalau saya fleksibel, tergantung dari besar kecilnya masalah itu, rumit atau mudahnya masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya itu kecil, saya biasanya langsung memutuskan di tempatnya. Contohnya kalau kasus siswa berkelahi, itu langsung saya di tempat saya memutuskan suatu keputusan. Kalau misalnya kasusnya itu rumit, kasusnya itu besar, tentunya saya membuat jadwal tertentu, hari tertentu untuk memanggil para kawan-kawan guru, meminta masukan dan saran agar keputusan yang diambil itu bisa sebaik mungkin, agar tidak ada pihak-pihak yang terzolimi dan tersakiti. Lalu adakah seseorang atau begini, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada ya faktor seseorang itu banyak ya sebenarnya, nggak seseorang tapi banyak yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika. Itu adalah rekan-rekan kawan guru ini. Rekan-rekan kawan guru ini sangat membantu ya dalam mengambil keputusan, memberikan masukan dan saran, karena saya yakin dan percaya tidak sepenuhnya pemikiran saya itu benar. Bisa jadi pemikiran kawan-kawan ini lebih baik dari apa yang saya pikirkan dan bisa menghasilkan keputusan yang baik pula. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah dari yang kita cerita tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang ketika Bapak mengambil keputusan dalam hal dilema etika? Iya, setelah beberapa pertanyaan tadi ya, itu yang bisa saya ambil adalah ketika ingin mengambil suatu keputusan, itu yang pertama adalah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua, kita harus meminta pertimbangan, masukan dan saran dari kawan-kawan guru yang lain. Nah, itu dianya, agar keputusan itu bisa pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Nah, itu dianya. Jadi ke depan tentunya saya akan terus berusaha agar sebelum mengambil keputusan itu selalu meminta pertimbangan dari kawan-kawan guru yang lain. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Saya dapat banyak informasi atas wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama. Oke Pak, kalau begitu saya permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua narasumbernya adalah Kepala Sekolah TK Aba 6 Danau Sujabut. Kami melakukan wawancaranya melalui WhatsApp atas keinginan narasumber tersebut. Jadi gini Bu, di dalam pelatihan guru penggerak itu kami
ada belajar tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, Ibu sendiri sebagai pemimpin tentunya sering dihadapkan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih ya Bu, selama ini bagaimana kira-kira Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut, Bu? Kalau saya sih biasanya akan melihat kasusnya terlebih dahulu. Jika kasusnya mengandung dua kepentingan atau masalah yang sama-sama benar dan tidak mengandung pelanggaran hukum, maka kasusnya termasuk dilema etika. Tapi jika kasusnya itu mengandung pelanggaran hukum dan ada kasus atau kepentingan benar lawan yang salah, maka kasusnya itu termasuk bujukan moral. Nah, kemudian Bu, selama ini itu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan memahami kasusnya terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika saya mengambil keputusan yang begini, dan apa pula yang terjadi jika saya mengambil keputusan yang begitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil: satu, biasanya kalau ada masalah saya akan mempelajari dulu permasalahan atau masalah yang terjadi. Dua, siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Tiga, saya juga akan mengumpulkan fakta-faktanya. Empat, biasanya saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi dalam mencari solusi mengatasi masalah tersebut. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang efektif menurut saya dalam mengambil keputusan adalah adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat. Jadi dengan bekerja sama tadi, dengan diskusi yang dilakukan, maka diharapkan masalah akan terasa ringan dan mudah diselesaikan. Lalu, hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu bisa terhadap risiko yang nantinya akan muncul, atau jika ada sesuatu yang harus dipertaruhkan. Misalnya, jika masalahnya itu menyangkut nama baik saya atau nama baik sekolah, dan yang satunya lagi menyangkut kepentingan peserta didik, maka saya pasti akan sangat tertantang dalam memberikan keputusan. Saya pasti akan banyak berpikir mana yang harus dipertaruhkan, keputusan apa yang sebaiknya saya ambil. Nah, terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mempunyai bentuk atau prosedur? Kalau ada, itu prosedurnya seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Memang selama ini tidak ada jadwal. Jujur, kami gak pingin punya masalah di sekolah, apalagi prosedur tertentu, tidak ada. Ya, saya lakukan kalau ada kasus. Ya, biasanya ada yang langsung dengan mudah saya ambil keputusan pada saat itu juga.
Misalnya kepala sekolah lain, siapa tahu dia pernah mengalami kasus yang sama. Jadi saya bisa mendapatkan masukan untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang intinya memang dengan mengajak orang lain berdiskusi, dengan berbagi cerita dan pengalaman akan membantu atau mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, yang Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, sekarang saya jadi sadar bahwa sebenarnya